Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan menikmati renungan 79 kita pada hari ini di dalam kitab Kejadian pasal 27. Ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca 3 ayat 27, 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah Allah menggenapi rencananya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ketika kita belajar dalam pasal 27 dalam kitab Kejadian ini, ada hal-hal yang di luar dugaan, ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai keinginan atau rencana, di mana rencana atau keinginan Ishak sebagai orang tua atau bapak dari Yakub dan Esau tidak sesuai seperti keinginannya, berbeda, bertolak belakang dengan rencana atau keinginan Allah terhadap kehidupan Yakub. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir, ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa hal-hal yang membuat kita mungkin sedih atau merasa itu sesuatu yang tidak betul karena Allah berpihak memberkati Yakub dengan memakai bapaknya sendiri, Bapak Ishak, untuk memberkati Yakub. Tentang berkat Yakub, Allah telah merencanakannya sebelumnya dan juga Allah telah menjanjikannya di dalam pasalnya yang ke-25 ayatnya 23. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Yakub dan Esau dilahirkan, jauh sebelumnya Allah telah menjanjikan bahwa akan ada 2 orang bangsa yang besar yang dikandung oleh istri dari Ishak. Pasal 25 ayatnya yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang dalam kandungannya. Nah Bapak Ibu, kita lihat ayat 23 bahwa janji Allah tentang berkat Yakub itu sudah dijanjikan pada pasal 25 ayat 23, dan perjalanan waktu mereka lahir dan menjadi bertumbuh besar, dan dijelaskan pada pasal 27 ini ada anak yang disayang oleh ibunya, ada anak yang juga disayang oleh bapaknya. Yakub disayang oleh Ribka dan Esau disayang oleh ayahnya Ishak. Tetapi kita melihat tentang berkat Tuhan, di mana Allah menggenapi rencananya sebelum mereka dilahirkan. Meskipun Ishak menjadikan Esau sebagai anak kesayangannya dan ingin memberkati Esau sebelum hari kematian Ishak akan terjadi. Bapak Ibu dapat membacanya ayat 1 sampai 5. Di sana Ishak memanggil Esau dan berkata, sebelum hari kematiannya ia ingin memberkatinya. Oleh karena itu Ishak memberikan tugas untuk mencari hewan liar di hutan dan diolahnya menjadi makanan yang dapat dihidangkan, makanan yang enak yang dapat dinikmati oleh ayahnya Ishak dan akan memberkati Esau anaknya. Tetapi ada hal-hal yang terjadi.
dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa ada ibunya Ribka yang mendengarkan percakapan ayahnya dengan Esau sehingga terjadi sebaliknya. Ribka dijelaskan pada ayat 6 sampai 10 memanggil Yakub dan menyuruh Yakub untuk mengolah seekor binatang peliharaan mereka dari kambing, dari domba yang mereka pelihara. Dan kita juga dapat melihat cerita-cerita yang lain di ayat-ayat yang lain. Di sini Bapak Ibu kita akan melihat tentang berkat yang Allah ingin berikan kepada Yakub dan berkat Ishak yang ia ingin berikan kepada Esau, di mana keinginan kita manusia tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana Allah. Tentu rencana Allah lah yang akan tergenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 1 sampai ayat 5 menjelaskan keinginan Ishak untuk memberkati Yakub. Hal itu tidaklah tergenapi, hal itu tidak berjalan sesuai keinginan Ishak untuk memberkati Yakub. Sebab ia lupa akan janji Allah. Sebelum anak-anak itu lahir, Allah telah menjanjikan bahwa ia akan memberkati Esau dan Esau akan menjadi tuan bagi saudara-saudaranya. Tadi kita sudah baca dalam pasal 25 ayat 23. Ishak menjadi lupa akan janji Allah tersebut dan Allah ingin memberkati Yakub pada ayatnya yang ke-27 dan sampai ayat 29 yang sudah kita baca. Itu adalah berkat dari Allah yang dilakukan oleh Ishak memberkati Yakub ketika Yakub membawa hidangan yang lezat yang sudah dinikmati oleh bapaknya yaitu Bapak Ishak. Dikatakan ada banyak hal yang Ishak lakukan Bapak Ibu. Dia sangat berhati-hati ketika ingin memberkati anaknya Esau yang dimaksudkan oleh Ishak. Ada beberapa hal usaha yang dilakukan Ishak untuk tidak salah melakukan atau memberkati Esau. Di dalam ayat 20 di sana dikatakan bahwa Ishak berkata kepada Esau untuk memastikan apakah itu benar-benar Esau atau bukan. Pada ayatnya yang ke-20 Bapak Ishak berkata demikian, ayat 20, lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkan anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Yang menjawab bukan Esau tetapi Yakub. Usaha yang dilakukan oleh Ishak untuk memastikan apakah itu benar-benar Esau atau bukan. Dia bertanya, anakku, engkau sangat cepat mendapatkan binatang buruanmu. Dan usaha yang dilakukan untuk memastikan apakah benar itu Esau. Yang kedua kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-20, ayat 21 dan ayat 22. Dikatakan bahwa Bapak Ishak memanggil Esau yang adalah Yakub mendekat dan ia meraba anaknya tersebut. Tetapi sudah direkayasa oleh ibunya bahwa Yakub yang tubuhnya, kulitnya mulus, licin, dikatakan oleh firman Tuhan telah dibalut tangannya, lehernya dengan kulit kambing. Sehingga kulitnya berbulu seperti kulit kakaknya Esau. Dan baju yang dikenakan oleh Yakub adalah baju kakaknya Esau. Sehingga berbau seperti bau tubuh, bau badan seorang pemburu seperti kakaknya Esau. Dan di situ Bapak Ishak memastikan dia meraba dan dia merasa bahwa itu adalah anaknya Esau karena ia berbulu kulit tangannya. Sebab Bapak Ishak dikatakan telah buta ya pada ayat 1-5 sana dijelaskan. Dan pada ayat yang ke-24 kali ketiga Bapak Ishak ini memastikan apakah benar itu anaknya Esau. Dikatakan bahwa dia bertanya kepada Esau yang harusnya itu adalah Yakub, benarkah ini engkau Esau? Dia ingin memastikan. Dan pada ayat yang ke-26 itu adalah kali yang keempat di mana Bapak Ishak ingin memastikan itu adalah anaknya Esau yang akan dilimpahkan berkat anak sulung. Dikatakan Esau disuruh mendekat. Mendekatlah kepada ayahnya dan ayahnya mencium. Ayat 27 juga dikatakan dia mencium anaknya. Esau yang adalah Yakub
mencium Bapak Ishak. Dan di situ Bapak Ishak pun merasa bahwa ayat 27 dikatakan lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia karena dia yakin bahwa itu adalah bau anaknya Esau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Bapak Ishak sudah benar-benar memastikan bahwa itu adalah Esau dan ingin diberkati. Dan pada ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 Bapak Ishak memberkati anaknya tersebut. Apapun rencana manusia untuk membelokkan, mengubah ketetapan firman-Nya, rencananya, janjinya, tidak akan berhasil meskipun sudah maksimal, sudah berusaha sedemikian rupa. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat sepenuhnya. Dan apa yang telah direncanakannya pasti akan terjadi. Apa yang direncanakan oleh Allah pasti akan digenapi. Meskipun Bapak Ishak sudah sedemikian rupa berhati-hati untuk memastikan bahwa itu adalah Esau. Tetapi rencana Tuhan untuk memberkati Yakub itu tetap terlaksana karena itu sudah janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun kekuatan usaha manusia untuk menggagalkan rencana Allah di muka bumi ini, menggagalkan rencana Allah bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, semua tidak akan terjadi, mustahil terjadi. Oleh karena itu, kita yang hidup di dalam Tuhan, yang tetap berada di dalam Tuhan, yang hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apa yang hendak kita khawatirkan ketika kita tetap ada di jalan kebenarannya Tuhan? Apa yang hendak kita takutkan? Allah yang sama telah menjanjikan untuk memberkati kita semua, untuk memelihara hidup kita, untuk memimpin kita kepada segala kebenarannya, dan juga janji Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu yang baik. Dan itu akan diwujudkan, akan dinyatakan, diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya dengan menjalani kehidupannya setia pada Tuhan. Allah menggenapi janjinya atas setiap kehidupan kita. Yang terutama adalah berjalan sesuai rencana Tuhan, menuruti kebenaran firman Tuhan dan berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Rencana Allah akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ada banyak janji-janji Tuhan. Mari kita juga akan merenungkan setiap janji Tuhan. Hari ini kita akan memegang dua janji Tuhan, bahwa Allah akan memberkati setiap kehidupan kita. Mazmur 67 ayat 7, di sana dikatakan bahwa Allah memberkati kita. Dalam Mazmur 115 juga ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa Allah memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau akan menyatakan janjimu di dalam kehidupan kami. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan apapun yang dapat menggagalkan rencanamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatan keluarga GPD El Shaddai Magelang dan perisai bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang. Kepadamu hati keluarga GPD El Shaddai Magelang percaya. Keluarga GPD El Shaddai Magelang tertolong. Sebab itu beria-ria hati keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan nyanyian keluarga GPD El Shaddai Magelang bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, kuasamu atas kehidupan kami. Haleluya, amin.